Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sepeninggal Nabi Idris alaihissalam, sebagian besar manusia telah menyembah patung-patung sebagai Tuhan. Mereka percaya bahwa patung-patung berhala ini akan membawa kebaikan, melindungi mereka dari kejahatan, dan menyediakan semua kebutuhan mereka. Mereka memberi nama berhala-berhala mereka seperti Wadan, Suwa'an, Yaguth, Yu'aga, dan Nasran. Berhala-berhala ini masing-masing melambangkan kekuatan jantan, keluasan, keindahan, kekuatan kasar, kecepatan, penglihatan yang tajam, dan wawasan. Nama-nama berhala ini berasal dari nama 5 orang lelaki soleh. 5 orang itu sangat dihormati kaumnya karena keadilan dan kesolehannya. Ketika kelima orang itu meninggal, kaumnya sangatlah bersedih, kehilangan, bahkan ada juga yang sampai menangis dan meratapi kematian mereka. Suatu hari, datanglah iblis yang menyerupai seorang laki-laki dan memanfaatkan keadaan. Iblis berkata, Apakah kalian mau kubuatkan patung-patung yang menyerupai kelima orang soleh tersebut? Patung itu akan membuat kalian selalu teringat kepada mereka. Iblis telah memainkan tipu dayanya yang kotor terhadap manusia. Mereka mengiyakan tawaran tersebut. Mereka sangat senang karena dapat selalu mengingat orang-orang soleh, sehingga mereka akan lebih giat beribadah. Tahun demi tahun berlalu, dari generasi ke generasi, patung yang awalnya digunakan untuk mengenang kesalahan kelima orang tersebut disalahgunakan oleh keturunan mereka. Mereka akhirnya menyembah patung-patung tersebut dan tidak lagi beriman kepada Allah. Pada saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membimbing manusia kembali ke jalan Allah. Bertakwalah kepada Allah dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah kalian mengerti bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh dunia ini, teriak Nabi Nuh kepada semua orang. Tapi orang-orang tidak mau mendengarkan dan terus menyembah berhala. Mereka berkata, Nabi Nuh hanya pembual saja. Mereka mengancam untuk melempari Nabi Nuh dengan batu jika dia tidak berhenti berdakwah. Nabi Nuh melanjutkan dakwahnya selama bertahun-tahun. Namun pengikut Nabi Nuh hanya sedikit. Orang-orang pembangkang justru memukuli Nabi dan pengikutnya. Nabi berkata, Aku khawatir terhadap kalian. Allah akan menghukum kalian suatu saat nanti. Tekanan dan ancaman dari kaum kafir semakin lama semakin gencar. Nabi Nuh alaihissalam merasa kecewa. Pengikut Nabi Nuh semakin berkurang, yaitu hanya tinggal 80 orang, sedangkan jumlah orang kafir terus bertambah. Datanglah wahyu dari Allah yang membuat Nabi Nuh menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah sendiri. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Akhirnya, Nabi Nuh memohon agar Allah menurunkan azab kepada kaum pembangkang itu. Allah berfirman kepada Nabi, Engkau telah melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Aku akan menghukum semua orang di bumi karena kesalahan mereka. Semua orang di bumi akan mati kecuali kaum muslimin dan binatang. Allah meminta Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal yang besar yang dapat menampung sepasang dari setiap hewan di bumi ini. Nabi pun kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana cara membuat kapal, dan dia tidak ada seorang pun yang pernah membuat kapal sebelumnya. Nabi Nuh membuat kapal dengan bantuan para pengikutnya. Kapal tersebut memiliki ukuran panjang 300 hasta atau 133 meter, lebar 50 hasta atau 22 meter, dan tinggi 30 hasta atau 13 meter. Kapal besar ini dibangun 3 tingkat. Bagian pertama adalah untuk burung, bagian kedua adalah untuk manusia, dan bagian ketiga adalah untuk hewan. Nabi memilih pegunungan yang jauh dari kota atau laut sebagai tempat pembangunan kapal. Mereka mulai menebang pohon dan dijadikan lembaran-lembaran kayu. Kemudian mereka memulai membangun kapal dibantu petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Nuh dan pengikutnya bekerja sangat keras, siang dan malam untuk membangun kapal tersebut. Ketika orang-orang kafir melihat Nabi dan pengikutnya membangun kapal di atas gunung, mereka mulai mengolok-olok mereka. Kamu benar-benar orang yang bodoh, kata mereka. Mengapa kamu membutuhkan kapal yang begitu besar? Yang lain berkata, dan bagaimana kamu akan membawanya ke laut? Kamu akan segera mengetahuinya, jawab Nabi Nuh.
Orang-orang tidak tahu mengapa Nabi membangun kapal, dan mereka mengira Nabi itu sudah gila. Nabi dan para pengikutnya bekerja keras selama bertahun-tahun sampai kapal itu akhirnya siap. Setelah kapal telah dibangun, Nabi Nuh duduk menunggu perintah Allah. Allah mewahyukan kepadanya bahwa ketika air secara ajaib memancar keluar dari dapur di rumah Nabi Nuh, itulah tanda dimulainya air bah dan tanda bagi Nuh untuk bertindak. Tidak lama, hari yang mengerikan itu tiba ketika dapur di rumah Nabi Nuh meluap. Nuh bergegas membuka kapal dan memanggil orang-orang beriman. Dia juga membawa sepasang jantan dan betina dari setiap jenis binatang, burung, dan serangga. Melihat Nabi Nuh membawa makhluk-makhluk itu ke dalam kapal, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Nuh pasti sudah gila. Apa yang dia lakukan dengan binatang-binatang itu? Sang Nabi mengabaikan mereka dan meminta orang beriman untuk segera naik ke kapal. Semua orang mematuhinya kecuali istri Nabi Nuh, Waligah, dan salah satu putranya bernama Kan'an yang tidak mau beriman kepada Allah. Kan'an lalu memilih mengikuti ajakan ibunya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Kan'an berkata, "Aku akan menyelamatkan diriku sendiri dari air," kata putranya. Sedangkan ketinggian air beranjak naik dengan cepat. Nabi bergegas berlari untuk naik ke kapal. Awan badai yang gelap berkumpul diikuti petir dan kilat yang menyambar. Hujan lebat mulai turun dari langit dan air mulai menyembur dari tanah. Banjir besar terjadi dan permukaan air mulai naik dengan cepat. Kerak bumi bergerak dan dasar laut mulai naik yang menyebabkan air membanjiri dataran yang kering. Pada saat itu, orang-orang menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi adalah benar adanya. Mereka berlari menuju pegunungan untuk menyelamatkan diri. Namun ombak besar datang menghantam mereka dan menewaskan semua orang kafir itu. Hujan terus berlangsung selama 40 hari, 40 malam. Seluruh bumi telah dipenuhi air. Kapal Nabi Nuh berlayar sekitar 150 hari, namun mereka belum dapat menemukan daratan yang dapat mereka lihat. Sang Nabi memutuskan untuk mengirim seekor burung gagak untuk melihat apakah burung tersebut dapat menemukan daratan di daerah lain. Tetapi, burung gagak itu tidak kembali sama sekali. Kemudian sang Nabi mengirimkan seekor burung merpati dengan misi yang sama. Setelah beberapa hari, burung merpati itu kembali dengan membawa sebatang ranting pohon zaitun di paruhnya. Sang Nabi dan orang-orang beriman sangatlah senang, karena mereka tahu bahwa mereka sudah dekat dengan daratan. Kapal berlayar lebih jauh lagi selama beberapa waktu. Setelah berlayar selama lebih dari 150 hari, mereka sampai di puncak Gunung Judi dan kapal pun berhenti bergerak. Atas perintah Allah, cuaca di bumi kembali tenang. Air mulai surut dan tanah kembali kering di bawah sinar matahari. Air bah telah membersihkan bumi dari orang-orang kafir. Nabi Nuh mulai melepaskan semua burung dan semua binatang untuk kembali bertebaran di bumi. Akhirnya, semua orang beriman turun dari kapal. Nabi Nuh dan orang-orang beriman meletakkan dahinya ke tanah sambil bersujud. Mereka menyalakan api dan duduk di sekelilingnya. Menyalakan api telah dilarang di atas kapal agar tidak menyulut kayu-kayu kapal dan membakarnya. Tak satu pun dari mereka yang makan makanan panas selama periode banjir. Setelah turun dari kapal, mereka berpuasa selama 1 hari sebagai ucapan syukur kepada Allah.